Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elson Triputra. Pada hari ini kita berada pada episode Petrus dan Cornelius. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang, Det, di program Crossover. Ya. Hari ini kita berada pada episode Petrus dan Cornelius. Ya. Det, siapa sih Cornelius itu? Kelihatannya dia belum dibaptis. Tapi apa yang membuat malaikat itu datang kepadanya? Iya. Kalau kita lihat di dalam kisahnya, ada di Kisah Rasul pasal 10, itu dikatakan dia ini seorang perwira. Ya. Iya. Dia seorang perwira dan dia punya pasukan yang namanya pasukan Italia. Karena dia kan orang Romawi. Ya. Jadi Cornelius ini bukan orang Yahudi. Ini non-Yahudi. Tapi yang dilakukannya, ya dikatakan di ayat yang kedua dari pasal 10 Kisah Rasul, itu dia ini orangnya saleh. Saleh maksudnya dia suka berbuat kebaikan. Dia mau melakukan hal-hal yang benar. Artinya dia tidak suka korupsi, dia tidak suka mencari keuntungan diri sendiri. Dia orangnya saleh gitu. Terus ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Berarti Cornelius ini menjadi pemimpin baik di dalam pasukan maupun di dalam rumah. Ini pemimpin yang luar biasa. Iya. Karena dia ini saleh, tapi seisi rumahnya itu bisa takut akan Allah. Ya, tidak gampang orang membuat seisi rumahnya itu takut akan Tuhan, sama seperti dia takut akan Tuhan. Iya. Ya, selalu kan ada saja anak yang memberontak, ya. Tapi Cornelius ini punya kepemimpinan yang luar biasa sampai seisi rumahnya itu takut akan Allah, dikatakan seperti itu. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi dia suka berdoa. Hanya yang jadi masalah, dia ini memang belum kenal siapa Yesus itu. Ya. Nah, karena apa yang sudah dilakukannya ini, Tuhan kan melihat apa yang dilakukan oleh setiap orang yang ada di dunia ini. Iya. Nah, Tuhan melihat ini orang membantu orang Yahudi loh, umat Yahudi. Kalau dikatakan umat, artinya orang ini membantu di dalam misalnya pembangunan, ya, pembangunan bait Allah, pembangunan rumah ya untuk tempat persekutuan atau untuk apapun juga, dia ini suka membantu. Iya, Dia suka memberi sedekah karena dia orang yang saleh, ya. Nah, dia ini dengan kesalehannya ini membuat sorga itu bisa melihat dia ini ada sesuatu di dalam diri orang ini. Itu sebabnya malaikat diutus untuk menghampirinya. Ya, diberikan penglihatan karena dia orang yang saleh. Kalau orang yang tidak saleh dihampiri oleh malaikat bisa mati. Dia akan ketakutan. Tetapi Cornelius ketika dihampiri oleh malaikat, dia itu jadi tahu Tuhan mau apa. Iya. Tuhan suruh dia jemput Petrus. Nah, masalahnya dia tidak kenal Petrus kan. Jadi dia berdasarkan apa yang dia terima di dalam penglihatan itu dia suruh orang-orangnya, ada 3 orang yang disuruh, ya 2 orang yang di rumahnya, 1 orang prajurit itu pergi mencari Simon, ya. Tuhan tidak berkata cari Petrus, tapi cari Simon. Karena saat itu memang itu lebih pantas disebut Simon. Karena Petrus tidak mau mengikuti yang satu itu. Kan Tuhan sudah berkata, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tetapi buat Petrus, Yesus itu hanya untuk orang Yahudi. Itu sebabnya waktu terjadi penganiayaan, yang lain kan pada pergi. Iya. Petrus masih di Yerusalem. Ya, murid-murid yang bahkan 7 pelayan diakonia itu pergi tersebar. Iya. Petrus dan seluruh rasul masih ada di Yerusalem. Ya, harusnya kan
itu kesempatan untuk Petrus mengabarkan Injil kerajaan di tempat lain di luar Yerusalem, tapi dia tetap di situ. Ya, jadi makanya dikatakan ini Simon, bukan Petrus, Simon. Dan di mana? Cari, pokoknya dia ada di kota Yope. Jadi Cornelius, kita lihat selain dia saleh, dia juga taat. Iya. Ketaatan dalam hidup seseorang, seandainya dia belum berjumpa dengan Yesus, maka Tuhan akan membiarkan dia menemukan waktunya untuk berjumpa dengan Yesus. Yes, amin. Karena ada ketaatan. Dia taat. Berapa banyak orang yang sudah tahu Tuhan sudah berkata seperti ini, mungkin mau melakukan apa, tetapi ketika keluar dari alam roh, karena penglihatan itu kan alam roh. Iya. Ya, Cornelius dapat penglihatan. Berapa banyak orang setelah menerima penglihatan, menerima pewahyuan dari Tuhan, kembali lagi ke alam biasa, itu tidak melakukan apa yang sedang terjadi di alam roh itu. Iya. Tapi Cornelius menindaklanjuti. Iya. Jadi sekali lagi, Tuhan tahu kepada siapa dia berurusan. Iya. Tuhan tahu kepada siapa dia berhadapan. Iya. Dia tahu ini Cornelius. Sekalipun orang ini tidak percaya kepada Yesus, tapi bukan berarti dia tidak percaya. Dia tidak percaya karena dia tidak tahu siapa Yesus. Iya. Ya, itu sebabnya malaikat diutus untuk menghampiri Cornelius. Yes. Ya, karena apa? Kesalehannya. Dia orang yang saleh, padahal dia ini perwira loh. Punya kedudukan. Artinya minimal dia punya pasukan. Iya. Makanya dia masuk di dalam pasukan Italia, yang namanya pasukan Italia. Karena dia seorang perwira. Dan seorang perwira untuk bisa hidup dengan kesalehannya itu luar biasa. Karena seharusnya seorang perwira, seorang tentara memang hidupnya dengan saleh. Iya. Supaya apa? Supaya ada yang dia takuti. Makanya dikatakan dia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Karena seorang tentara biasanya nggak kenal takut. Tetapi Cornelius takut akan Allah. Yes. Ya, karena kesalehannya, karena ketaatannya, maka malaikat diutus menghampiri dia untuk memberitakan bahwa dia harus berjumpa dengan Petrus. Iya, iya. Jadi apa sih tujuan Tuhan mempertemukan Petrus dengan Cornelius? Ya, inilah hak istimewa dari orang percaya. Iya. Tuhan tidak langsung bicara kepada Cornelius. Tetapi tugas ini tidak diberikan juga kepada malaikat, tapi diberikan kepada orang percaya. Kepada Petrus, orang benarnya. Iya. Makanya Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Yes. Jadi ketika kepada Paulus, Tuhan bicara langsung. Kenapa Tuhan bicara langsung? Kalau Petrus yang ngomong sama Paulus, ribut itu. Dua-duanya keras, bisa ribut itu. Ya. Dan siapa yang bisa menginjili Paulus pada saat itu? Tidak ada yang bisa. Itu sebabnya Tuhan langsung berurusan dengan Paulus. Tetapi Cornelius berbeda. Cornelius ini orang yang saleh dan orang yang benar, ya, benar sesuai dengan kepercayaannya, dan dia itu membantu umat Yahudi. Jadi dalam hal apapun yang diperlukan dia bantu. Iya. Kemudian Cornelius itu takut akan Allah. Yes. Karena takut akan Allah, maka Tuhan bisa melihat orang ini bisa diberitahu tentang Injil Kerajaan oleh orang-orang yang menjadi representasi Tuhan. Makanya diberikan kepada Petrus. Jadi Petrus ini diberikan hak istimewa untuk menyampaikan kabar kepada Cornelius. Apa yang harus disampaikan kepada Cornelius. Iya. Jadi kita orang-orang benarnya Yes. adalah sebuah hak istimewa kalau kita bisa
melayani Tuhan. Iya. Kalau kita bisa bekerja untuk mewujudkan isi hati Tuhan, itu sebuah hak yang istimewa. Karena hak ini tidak diberikan kepada malaikat, tetapi diberikan kepada kita. Iya. Tuhan selalu mau bekerja sama, berpartner dengan orang-orang benarnya di muka bumi ini. Iya. Padahal kalau Tuhan mau mempertobatkan seluruh bangsa, itu mudah. Tetapi sekali lagi, Tuhan sangat menghargai ciptaannya ini. Orang benarnya sangat menghargai. Itu sebabnya kalau Tuhan saja menghargai orang benarnya, apalagi kita. Kita harus menghargai kita sendiri sebagai orang benarnya. Kita juga menghargai orang-orang benar yang lain. Iya. Karena Tuhan menghargai. Kita punya hak istimewa. Ketika kita bisa menyampaikan, kita bisa cerita tentang Tuhan. Itu hak istimewa kita. Iya. Kita diberikan hak istimewa untuk menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Itu hak istimewa. Malaikat tidak diberikan hak itu. Makanya malaikat tidak menceritakan kepada Cornelius, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berdaulat. Tidak. Tugas ini tidak diberikan kepada malaikat. Tuhan memberikan tugas kepada orang percaya, kepada orang benarnya. Dan yang pada saat itu ketika berurusan dengan Cornelius, Tuhan memilih Petrus. Iya. Petrus dipilih. Nah, kalau kita dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar kesukaan, untuk menyampaikan berita tentang Tuhan, ayo lakukan dengan segenap hati. Benar-benar yang kita sampaikan adalah isi hati Tuhan, bukan isi hati kita sendiri, tetapi kita sampaikan isi hati Tuhan. Maka saya percaya ketika kita melepaskan firman, maka sorga akan membackup kita, membackup apa yang kita perkatakan, sehingga perkataan kita mengandung kuasa. Perkataan kita bisa mengubahkan orang, sehingga orang-orang yang sekalipun sangat keras kepala bisa berubah karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita adalah orang benarnya dan kita adalah partner. Yes. Ya, kita adalah partner dari Tuhan, partner dari sorga. Oh, itu luar biasa. Kita itu dijadikan partner. Ini yang membuat iblis itu jealous kepada manusia. Iblis itu iri karena dia waktu sebagai malaikat, dia tidak pernah diberikan tugas seperti yang diberikan kepada manusia. Iblis tidak pernah diberikan tugas untuk menyampaikan kabar kesukaan. Tidak pernah. Dia iri. Ya. Sementara Tuhan, dikatakan Tuhan memberikan kemuliaannya kepada orang-orang yang diperkenannya. Iya. Tapi iblis tidak pernah menerima kemuliaan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah membagi kemuliaannya kepada yang lain. Tapi kepada orang benarnya, firman Tuhan katakan Tuhan membagi kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan ada di dalam orang benarnya. Amin. Ini hak istimewa. Pakai hak istimewa ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Iya. Sama seperti kita mencintai Tuhan dengan segenap apa yang ada pada kita. Demikianlah ketika kita melakukan tugas yang berasal dari Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Jangan berpikir, saya lakukan ini untungnya buat saya apa? Loh, kita harus tahu ketika kita mendapat mandat dari sorga, kita mendapat tugas dari sorga, itu adalah upah yang paling besar daripada upah yang bisa diberikan oleh manusia kepada kita. Itu adalah upah yang paling besar, itu penghargaan yang paling besar. Kita bisa melayani raja di atas segala raja, kita bisa mengabdi kepada raja di atas segala raja. Ya, itu sebabnya Tuhan meminta Cornelius cari Petrus. Sehingga orang di dunia ini, kalau mau mengenal siapa Tuhan, cari orang benar. Yang menjadi representasi daripada Tuhan sendiri. Cari orang benar, baru mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka baru berjumpa dengan Tuhan. Mereka baru mengenal siapa Tuhan. Artinya,
keberadaan orang-orang benar di dunia ini sangat penting. Yes. Itu sebabnya, ayo sekarang, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang benar, ayo bangkit di dalam Tuhan. Ya. Bangkit dan kita mengabarkan Injil Kerajaan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita mengabarkan Injil Kerajaan, kita melepaskan Injil Kerajaan, dan Tuhan akan menyertai kita dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Amin. 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 Haleluya. Nah, Dad, Cornelius ini kan cuma disuruh untuk menjemput Petrus. Orang yang sebenarnya dia nggak kenal. Iya. Nah, tapi apa yang membuat dia mengumpulkan sanak saudaranya, mengumpulkan sahabat-sahabatnya ketika Petrus datang? Ini kan seperti pesta untuk menyambut orang penting, Dad. Iya. Nah, yang harus kita tahu, semua orang yang menjadi representasi Tuhan adalah orang penting. Iya. Jadi kita harus tahu sekarang orang-orang percaya, orang-orang benar, kalau kita merepresentasikan Tuhan, kita adalah orang penting. Yes. Samuel ketika datang ke rumah Isai, itu yang dilakukan juga oleh Isai. Dia mengadakan pesta. Apakah Samuel orang penting? Iya, orang penting. Iya. Sekarang kalau ditanya, Cornelius disuruh menjemput Petrus. Apakah Petrus orang penting? Iya, orang penting. Iya. Kenapa orang penting? Karena Petrus akan memberikan isi hati Tuhan kepada Cornelius. Yes. Yang jadi masalah, kalau kita menjadi orang percaya, menjadi orang benar, tetapi perkataan kita bukan isi hati Tuhan. Ini yang membuat kita menjadi orang yang kurang penting. Padahal Tuhan menjadikan kita orang penting. Iya. Nah, Cornelius melihat begini. Dia mendapatkan nama Petrus dari penglihatan, dari sesuatu yang ilahi. Ya. Ketika dia berjumpa dengan malaikat dalam penglihatan itu, dia tahu ini malaikat berasal dari sorga. Kalau disuruh menjemput Petrus, Petrus adalah orang yang penting dalam hal ini. Petrus menjadi orang penting karena apa yang akan dikatakan oleh Tuhan bisa Cornelius mengerti, bisa Cornelius pahami kalau dia mendengar dari Petrus. Iya. Itu sebabnya karena ini sesuatu yang penting dan Cornelius tidak tahu apakah nantinya Petrus bisa datang lagi karena dia benar-benar tidak tahu Petrus ini seperti apa. Ya, dia kan cari-cari karena harus cari ke rumah siapa ya. Dia pokoknya cari-cari ya. Pokoknya di kota Yope itu cari di situ. Dan ketika sampai di rumah itu kan mereka juga tanya apakah ada yang bernama Simon. Iya. Jadi benar-benar nggak tahu. Tapi Cornelius tahu orang ini adalah utusan Tuhan yang bisa memberitahu isi hati Tuhan kepada Cornelius. Yes. Itu sebabnya kesempatan ini langka. Ya, jadi kita harus tahu kalau orang benar datang di satu tempat dan menyampaikan isi hati Tuhan, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Yes. Kalau buat Cornelius ini kesempatan yang langka. Selama ini tidak ada orang benar yang datang. Tidak ada orang yang diutus oleh Tuhan untuk datang kepada Cornelius. Tapi kali ini jelas-jelas malaikat yang mengatakan kepadanya, jemput Petrus, jemput Simon itu. Jadi Cornelius ketika itu, karena ini pasti sesuatu yang penting. Karena ini dari raja di atas segala raja. Iya. Ini bukan perintah atau bukan titah dari hanya seorang raja saja. Tapi ini dari raja di atas segala raja. Dari Allah. Itu sebabnya. Untuk sesuatu yang penting, sebisa mungkin orang yang dia kenal, dia undang. Datang ke rumahnya. Kalau kita melihat seperti itu, Cornelius, kita tahu Cornelius ini bukan orang yang miskin. Dia orang yang kaya. Iya. Karena dia bisa undang orang banyak dan rumahnya muat. Dan dia suka memberi sedekah. Artinya dia punya uang yang berlebih. Padahal Yesus sendiri berkata, orang kaya sulit masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena orang kaya seringkali memegang hartanya dengan kuat. Tetapi Cornelius tidak seperti itu.
Dia tidak memegang hartanya dengan kuat. Dan dia tidak menganggap pangkat sebagai seorang perwira itu membuat dia harus dihormati. Tidak. Tapi dia tahu menempatkan diri. Dia tahu memposisikan diri. Ketika Petrus yang diundang datang ke rumahnya, yang dijemput itu dan datang ke rumahnya, Petrus punya jabatan yang lebih tinggi daripada jabatannya. Karena Petrus adalah utusan dari raja di atas segala raja. Artinya Petrus adalah wakil dari Tuhan. Nah, kan Cornelius seorang perwira. Dia tahu kalau ini utusan dari raja datang ke rumahnya, dia harus memperlakukan orang itu sama seperti dia memperlakukan raja. Iya. Karena orang itu menyampaikan titah raja. Nah, sekarang Petrus akan menyampaikan titah dari raja di atas segala raja. Jadi dia lakukan itu semua. Dia kumpulkan karena dia merasa apa yang dikatakan oleh Petrus itu pasti sangat penting. Iya. Kalau sangat penting, sebanyak mungkin orang yang dia kenal bisa menerima perkataan itu. Ya, ini Cornelius. Yes. Luar biasa. Dan untuk orang yang luar biasa, Tuhan selalu membukakan jalan. Iya. Ya, itu sebabnya Petrus sebagai orang yang menjadi representasi dari Tuhan sendiri, ini diperlakukan dengan berbeda. Bahkan kalau kita baca kisahnya, waktu Petrus sampai, apa yang dilakukan oleh Cornelius? Dia sujud, menyembah. Nah, ini yang kita sebagai orang-orang benar, yang kalau sudah diutus Tuhan menjadi orang penting, ya, kita jangan sampai tergoda oleh glamornya, penghormatan yang diberikan kepada kita. Iya. Karena sekali lagi segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Yes. Nah, Petrus ketika sampai di rumah Cornelius, Cornelius itu langsung sujud menyembah. Karena dia ini seorang perwira. Kalau ada utusan dari raja, dia harus menyembah. Karena seperti dia menyembah raja, demikianlah dia menyembah utusan raja. Nah, Petrus adalah utusan raja di atas segala raja. Itu sebabnya dia menyembah. Tapi Petrus melakukan hal yang tepat. Dia angkat Cornelius berdiri. Aku hanya manusia biasa. Tetapi manusia yang biasa ini adalah manusia yang merepresentasikan Tuhan dan punya firman yang menjadi isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada Cornelius. Iya. Ya, haleluya. Nah, apa sih Dat yang disampaikan Petrus kepada Cornelius saat itu? Bagaimana Roh Kudus akhirnya tercurah di rumah Cornelius? Iya. Ini jadi luar biasa. Tuhan sudah memberitahu kepada Petrus, engkau harus pergi. Karena kan Petrus ini agak berbeda kalau berhadapan dengan orang non-Yahudi. Jadi harus pergi. Kemudian Petrus ketika sampai di sana, kan sudah diberitahu oleh Tuhan, sampaikan ini. Jadi yang disampaikan oleh Petrus adalah isi hati Tuhan. Iya. Apa yang disampaikan oleh Petrus tentang Yesus? Karena Cornelius belum tahu siapa Yesus, belum tahu Yesus ini mati, bangkit, naik, lalu Roh Kudus dicurahkan. Cornelius ini belum tahu. Iya, iya. Itu sebabnya Petrus menyampaikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan Petrus bisa berkata bahwa kami semua adalah saksi. Karena yang menjadi orang yang melihat penampakan diri Yesus itu adalah murid-murid Yesus. Iya. Dan salah satunya adalah Petrus. Karena ketika Yesus bangkit, itu Yesus menampakkan diri bukan ke semua orang, tetapi hanya kepada murid-muridnya. Itu sebabnya murid-muridnya inilah yang harus memberitakan. Dan mereka bisa berkata, kami adalah saksi. Iya. Karena memang yang lain tidak menjadi saksi, tapi mereka menjadi saksi. Nah, kita sebagai orang-orang benar, kita sebagai orang-orang percaya, kita adalah saksi. Saksi artinya kita mengalami
bahwa Tuhan itu bekerja di dalam kita. Kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan, dan kita bisa melihat, mendengar, dan merasakannya. Yes. Kita adalah saksi. Petrus adalah saksi. Nah, sekali lagi, ketika rasul-rasul melepaskan firman, selalu mereka itu menceritakan tentang Tuhan, tentang Yesus. Bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit, bagaimana Yesus menampakkan diri, bagaimana Yesus naik ke sorga, dan bagaimana Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus naik ke sorga. Jadi itu yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi di tengah-tengah, Petrus menyampaikan firman. Tiba-tiba saja Roh Kudus dicurahkan. Semua orang yang ada di situ penuh dengan Roh. Sekali lagi, loteng Yerusalem itu adalah pencurahan Roh yang awal. Tetapi setelah itu, pencurahan Roh terjadi di desa-desa, di kota-kota, di tempat dimanapun orang benar itu berada. Ketika Petrus ada di sana, dia melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan bukan kepada orang Yahudi, tapi kepada orang non-Yahudi. Ini orang Yunani, ini orang Roma, ya. Jadi ini seorang perwira. Ini yang dicurahkan. Orang-orang yang non-Yahudi berkumpul begitu banyak, dan Roh Kudus dicurahkan sama seperti peristiwanya di loteng Yerusalem. Ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang Roh Kudus tuntun mereka untuk berbicara. Jadi ketika Petrus berbicara, otomatis dia stop. Tidak melanjutkan khotbahnya. Karena apa? Roh Kudus sudah mengambil alih. Ketika Roh Kudus mengambil alih, maka penyingkapan terjadi. Cornelius dan semua orang yang ada bersama-sama dengan dia, yang sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus, menerima penyingkapannya. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Seperti yang Petrus katakan. Itu sebabnya seluruh isi rumahnya yang datang pada saat itu bertobat dan diselamatkan. Kalau kita melibatkan Tuhan, kita tidak pakai kekuatan sendiri, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kita. Dan melalui kita. Petrus tidak menyangka. Karena ketika Petrus ke Samaria, setelah Filipus mengadakan kebangunan rohani di sana, Petrus ke Samaria untuk orang-orang yang mau menerima baptisan Roh Kudus, dia harus doakan. Tetapi sekarang dia tidak tumpang tangan, dia tidak doakan, dia tidak berdoa minta pencurahan Roh Kudus, tidak. Dia lagi menyampaikan firman, lagi khotbah. Tetapi ketika dia selesai satu statement, dia ngomong satu statement itu, dia khotbah udah panjang, tapi ketika selesai di statement yang itu, tiba-tiba Roh Kudus mengambil alih. Roh Kudus dicurahkan dan Cornelius penuh dengan Roh. Cornelius dan seisi rumahnya dan orang-orang yang ada di rumah itu penuh dengan Roh. Petrus tidak menyangka, tapi sekarang dia bisa melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus dicurahkan. Artinya apa? Ketika Petrus menyampaikan tentang Yesus, semua orang yang mendengar itu sudah membuka hatinya dan menerima Yesus. Karena prinsipnya begini, kalau di dalam mereka belum ada Roh Kristus, Roh Kudus tidak bisa dicurahkan. Artinya mereka sudah menerima Yesus pada saat itu dan Roh Kudus dicurahkan. Mereka terbuka dan Roh Kudus dicurahkan. Dan Petrus bisa melihat sendiri, kali ini Roh Kudus dicurahkan tanpa penumpangan tangan. Kita punya Tuhan yang sangat kreatif. Tuhan bisa melakukan apa saja sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dan ketika itu terjadi, maka kita hanya bisa melihat ini luar biasa. Tuhan mengadakan sesuatu yang baru.
dengan orang-orang yang baru juga. Amin. Dan ini yang kita harus percaya. Tuhan akan buat mujizat-mujizat yang baru juga. Iya. Akan ada pencurahan roh yang besar-besaran juga. Iya. Kita akan menerima mujizat yang baru. Dan melalui kita akan ada mujizat-mujizat yang baru dalam hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Yes. Biar melalui ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan memang hanya Tuhan saja yang layak dipermuliakan. Yes. Haleluya. Haleluya. Dalam kisah ini kan sesungguhnya Petrus itu menerobos larangan orang Yahudi. Dan mungkin juga keinginannya sendiri. Apa sih yang membuat hati Petrus akhirnya berubah? Iya, untuk membuat hati Petrus berubah, harus ada campur tangan Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak campur tangan, dia akan tidak mau ikut dengan orang-orang yang diutus oleh Cornelius. Iya. Karena ini orang Roma, ini non-Yahudi. Dan bagi orang Yahudi, itu dilarang untuk bergaul dengan orang-orang lainnya. Iya. Ya, apalagi memberitakan firman untuk orang yang lainnya. Ya. Nah, Petrus harus diubahkan terlebih dahulu. Sudut pandangnya harus diubahkan. Hatinya harus diubahkan untuk yang satu itu. Iya. Itu sebabnya sebelum utusan Cornelius itu sampai kepada Petrus, Petrus itu mendapatkan penglihatan. Dan kita bisa lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki waktu. Iya. Waktunya bisa pas. Orang Cornelius belum sampai kepada Petrus, Petrus mendapat penglihatan. Setelah penglihatannya selesai, orang itu sampai. Waktunya selalu tepat. Iya. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Yes, Waktu amen. Tuhan selalu tepat. Iya. Haleluya. Ketika Petrus mau makan, lagi lapar-laparnya, dia melihat, dari sorga. Dia bisa melihat dari sorga, turun binatang-binatang. Dan buat dia ini binatang haram. Binatang yang berkaki 4 lah. Pokoknya yang menurut orang Yahudi haram, itu ada semua di situ. Udah disembelih, udah tinggal dimakan. Terus Tuhan berkata kepada Petrus, makanlah. Iya. Terus Petrus berkata, Tuhan, saya tidak akan makan ini. Karena tidak pernah ada satupun yang najis yang masuk ke dalam mulutku. Jadi dia tidak pernah makan yang haram. Tapi Tuhan berkata begini, kalau aku katakan ini halal, artinya halal. Kalau aku katakan tidak najis, artinya tidak najis. Jadi maksud Tuhan begini, yang menentukan sesuatu najis atau tidak najis adalah Tuhan, bukan manusia. Petrus berkata itu najis. Kalau Tuhan berkata itu halal, artinya halal. Makan itu. Petrus kan tetap tidak mau. Sampai itu 2 kali penglihatannya, akhirnya Petrus berpikir, ya, dia akhirnya mau. Oke Tuhan, kalau itu memang yang Engkau mau. Jadi Tuhan harus mengubahkan sudut pandang Petrus, harus mengubahkan hati Petrus. Iya. Dan ketika itu sudah terjadi, baru sampai orang utusan Cornelius. Ketika sampai, akhirnya Petrus bisa berkata, akulah yang kau cari. Dia datang. Ketika datang, dia berkata kepada Cornelius bahwa dia tidak bisa berkata yang najis itu najis. Dia tidak bisa menentukan apakah ini najis atau tidak. Karena yang menentukan itu adalah Tuhan. Dan setelah peristiwa ini, Petrus itu gantian. Petrus yang ditanya. Petrus yang didemo oleh jemaat. Ya. Kenapa engkau memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi? Ya. Petrus menjawab. Petrus menjawab, karena Tuhan memberikan penglihatan. Jadi orang Yahudi pun harus bertobat. Yes. Ya, bukan hanya dia yang menjadi biji mata Allah, tetapi semua orang percaya adalah biji mata Allah. Iya. Bukan hanya mereka yang menjadi keturunan Abraham, tetapi semua orang percaya adalah keturunan Abraham dan berhak mewarisi janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Ya. Lalu Petrus berkata,
Di tengah-tengah aku menyampaikan firman, Roh Kudus dicurahkan. Lah, jemaat bisa berpikir dong, kalau Roh Kudus dicurahkan, Petrus mana bisa menahan? Lah di loteng Yerusalem aja, Petrus nggak tahu kapan dicurahkan itu Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, kan tidak ada yang bisa menahan. Iya. Demikian juga di situ. Akhirnya jemaat bisa menerima. Oh iya, benar. Artinya ini dari Tuhan. Iya. Tuhan memperlakukan orang sama. Hanya tinggal masalah kitanya. Maukah kita menjadi orang percaya? Iya. Maukah kita menjadi orang benar? Maukah kita menjadi representasi dari Tuhan sendiri? Yes. Ketika kita mau, kita akan berendam di dalam firman. Kita dikuasai oleh Roh. Maka Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita, bekerja di dalam kita, dan Amin. melalui kita. Iya. Akan ada banyak peristiwa-peristiwa baru yang kita bisa lihat, yang kita bisa dengar. Dan Tuhan bukan memakai orang lain, tapi Tuhan memakai saudara sekalian Yes. yang sudah hidup menjadi orang benar. Engkau yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan isi hatinya, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, dan untuk memultiplikasikan setiap mujizat yang Tuhan sudah adakan di muka bumi ini. Yes, Amin. amin. Terima kasih, Dad, atas apa yang disampaikan hari ini, atas kedatangannya pada crossover hari ini. Kita berjumpa lagi pada episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode Petrus dan Cornelius. Biar melalui episode ini, kita semakin memahami bahwa orang-orang yang saleh, taat, dan takut akan Allah itu adalah orang yang sangat diperhatikan oleh Allah. Dan kita sebagai orang-orang benarnya juga merupakan orang yang penting. Keberadaan kita akan menentukan nasib orang-orang di sekitar kita yang akan membuat Roh Kudus tercurah dimanapun kita berada. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulono Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saudara juga dapat memfollow Instagram JGF Indonesia. Saya Elsen Triputra, see you on the next level.